Hey Greeners, malam hari ini gue udah kedatangan seorang tamu yang merupakan teman gue, partner gue juga. Ngapain juga gue ngenalin dulu lagi, men. Iya, Dika. Udah gitu aja ya, pokoknya Ranger Dika. Malam hari ini dia akan menceritakan. Lo akan menceritakan apa, men, malam hari ini, men? Gue akan menceritakan pengalaman lama gue sih, men. Pengalaman lo, Iya. malam pertama nih. Malam pertama. Malam pertama, Mana ada. pengalaman Pengalaman pertama. pertama gue awal pertama kali gue jadi ghost photographer dan mencari tekniknya sih sebenarnya. Teknik dalam Untuk fotografi hantu. membuktikan seberapa beraninya gue, seberapa kuatnya nyali gue ketika gue nggak percaya adanya pocong kuntilanak kayak gitu. Oke. Awalnya sih. Jadi berangkat dari hal tersebut, apakah Dika akan mendapatkan sosok penampakan di pengalaman pertama dia dalam fotografi hantu? Kalian akan dapat jawabannya sesaat lagi. Yang pasti metode kita memang nggak pernah yang paling benar, tapi yang paling masuk akal. Welcome to Green Investigation Room. Oke, men. Ya. Gue belum pernah nih dengar pengalaman lu yang satu ini. Dan ini harusnya sangat spesial. Langsung lu mulai ceritanya, men. Pengalaman yang mana nih, men? Kan tadi di opening lu bilang, ini pengalaman lu pertama kali fotografi hantu. Oh iya bener. Iya kan? Gue lupa. Baru berapa menit yang lalu lo itu opening lu tau kan? Iya. Iya, itu. Karena nggak dibayar gue, men. Lu mau gue bayar, Ken? Bayar, Ken? Ya udah. Studio-studio lu, ini gua dibayar jadi host. Entah, ya kan? Ayo. Ya udah. Jadi hari ini karena ini belum gue ceritain di mana-mana, men. Jadi cerita gue ini adalah pengalaman di mana awal pertamanya gue jadi ghost photography. Ghost photographer. Grapher. Iya. Ya. Ulang. Enggak Nggak usah? usah. Ya, udah. Biar nanti ini yang komen aja. Oh, yang komen aja, ntar. Oke. Oke. Lanjutin. Nah, awal pertama kali gua itu jadi ghost photographer, itu adalah rasa penasaran gua dan rasa ketidakpercayaan gua terhadap segala sesuatu yang mengenai hantu, apalagi kuntilanak, pocong dan sebagainya. Gua nggak percaya. Dari situ gua mulai merasa apa sih ini orang, ada yang kesurupan, terus ada yang katanya mereka bisa melihat hantu. Menurut gua adalah bullshit. Anjay. Bullshit. Sarapan pagi telat ngomong bullshit. Itu dia. Udahlah. Nah, menurut gua adalah mereka pembohong, men. Kenapa gue bilang mereka pembohong? Karena tidak ada satupun orang yang mengaku dirinya dia bisa melihat bangsa jin, kuntilanak, pocong, bisa kasih melihat ke orang lain. Kayak misalnya nih, wah di sini ada kuntilanak, bentuknya kayak gini, tapi penonton, orang lain yang ada di sampingnya, di belakangnya itu, mereka tidak bisa melihat. Dari melihatnya mereka dari cerita dari si pembohong ini. Entah itu mereka parah nggak normal, entah itu mereka Indigo pulang deh, men. Ya, jadi rasa penasaran gua, gimana caranya orang itu bisa melihat apa yang sebenarnya tidak terlihat. Oke. Nah akhirnya, pada waktu itu gue ngelihat banyak orang foto tapi terlihat, men, sesosok Dari makhluk hasil foto halus itu. dari hasil Oke. foto itu. Kebanyakan tuh orang, kadang mereka selfie berdua atau ada bertiga kayak gitu. Nah dari situ gue berpikir, apakah makhluk halus itu bisa tertangkap kamera atau tidak? Bahkan sebaliknya, apakah makhluk halus itu bisa terlihat oleh manusia atau tidak? Nah dari situ gue langsung berpikir, tapi kok bisa? Terkadang makhluk itu bisa tertangkap oleh kamera ketika tidak ada kesengajaan. Nah akhirnya gue mulai mencoba untuk mencari tahu bagaimana optik yang ada dalam kamera ini itu bisa menangkap hantu. Kebetulan basic gue adalah dulu
gue kuliah di fotografer. Enggak, sebenarnya di broadcast. Tapi gue seneng fotografi. Karena menurut gue fotografi itu adalah sesuatu keindahan yang memang diciptakan oleh si sang fotografer untuk menjadi seni. Nah, akhirnya gue tertarik dengan gue meriset beberapa bagaimana caranya hantu itu bisa tertangkap kamera dengan sengaja. Nah, waktu itu gue punya temen yang memang tujuannya itu masih sama kayak gue. Dia seorang fotografer, bahkan dia adalah seorang dosen, termasuk dosen gue. Akhirnya kita punya tujuan yang sama untuk membentuk suatu komunitas. Pokoknya komunitasnya itulah gitu lah, mengenai hantu. Ntar lu men, gue cut dulu dikit. Ini tahun berapa? Lu mulai itu tahun berapa? 2010. 2010. Sekarang 2024, buset. Iya. Nah, makanya kalau misalkan di Indonesia ada fotografer hantu, mungkin gue sama temen gue itu yang pertama. Nah, cuman waktu itu tekniknya masih belum sempurna, men. Masih meraba-raba. Gue datang ke tempat lokasi angker, gue cari perizinannya. Pernah gue pertama kali gue nyari perizinan dari tempat terbengkalai, gue tanya, Mas, maaf Mas, di sini ada rumah kosong. Oh ada Mas. Oh boleh Mas. Emang mau ngontrak? Gue sangka mau ngontrak. Ternyata sangkanya gue ngontrak, gue dianterin ke tempat kosong. Oh enggak Mas, saya maksudnya nyari tempat yang terbengkalai. Nah itu 2010 akhir 2010 masuk 2011 itu gue udah cari-cari foto hantu, tapi masih meraba-raba, belum ada teknik yang baku ya, dipatenin. Nah, akhirnya gue ngeriset kenapa hantu itu bisa tertangkap kamera, bahkan kenapa manusia bisa melihat hantu, bahkan terkadang sebaliknya. Akhirnya gue ngeriset, pertama kali yang gue riset itu adalah bagaimana hantu itu memang berwujud, men. Sebenarnya gue pernah cari di kitab bahwa jin itu tidak berwujud dan tidak mempunyai bentuk. Bentuk itu ternyata kayak kuntilanak, pocong, itu semua hasil dari pemikiran manusia. Mindset. Enggak, buatan manusia dulu. Kayak misal kita nonton bioskop, film kuntilanak, terus kebayang kuntilanak yang kalian lihat di bioskop. Jadi ketika ada di suatu tempat angker, kalian akan berpikiran apa yang kalian lihat ketika kalian melihat film kuntilanak, kayak gitu. Nah, gue selalu berpikir tuh, gimana nih caranya biar gue bisa mendapatkan sosok yang memang sosok itu menjadi salah satu mitos yang menjadi sebuah cerita. Itu gue nggak dapet tuh pertama, itu susah banget. Gue coba lagi, ternyata dapat kayak OVS gitu. Waktu itu gue masih percaya OVS itu sebagai perwujudan dari makhluk gaib. Iya. Sebelum gue ngeriset ini ya. Nah, setelah itu gue memberanikan diri 2010 akhir itu gue datang ke Danau UI. Pertama kali gue mencari salah satu teknik dalam dunia fotografi. Gue datang ke Danau UI. Waktu itu gedung cuman ada beberapa gedung dan semuanya itu hutan. Gue memberanikan diri, gue sendiri waktu itu. Gue berangkat dari rumah itu jam 10. Karena yang gue tahu kata mereka jin itu aktif itu di atas jam 12 sampai jam 3 atau jam 4. Nah akhir itu gue berangkat, terus gue datang ke sana. Itu masih sepi banget. Sapamnya itu masih di pojok dekat stasiun Depok. Gue nggak tahu namanya ya, stasiun Depok. Poncin, namanya Poncin. Itu masih satu security dan itu aksesnya nggak kayak sekarang. Dulu bisa masuk kemana aja. Nah gue datang ke situ, gue bilang sama security-nya, Pak, saya mau jalan kaki dari stasiun Poncin itu sampai ke Tanah Baru, bisa nggak Pak?
Oh bisa. Kapan mau ke sananya? Gue bilang. Kagak sekarang Pak. Gue alasan itu karena rumah gue di situ men. Dan gue nggak bawa motor. Waktu itu masih belum ada Grab, nggak ada. Kalau nggak salah belum ada Grab. Akhirnya gue coba ke situ, gue bawa satu senter doang. Itu senter kalau nggak salah gue beli 10.000. Gue bawa senter. Hanya untuk membuktikan gimana caranya gue bisa ngelihat tuh namanya setan, ngelihat tuh namanya hantu. Kenapa gue pilih Danau UI? Karena di sana itu ada mitos siluman kelelawar. Oh gitu. Itu doang, siluman kelelawar. Gue baru dengar ada di Danau UI itu. Ada. Itu gue dapat dari temen gue, dia kuliah di UI waktu itu. Nah akhirnya gue coba memberanikan diri untuk datang ke UI itu sendiri jam 12. Sesuai tadi jam yang lu bilang tadi Iya. ya, di atas itu ya, jam 12. Gue rapi banget gue. Rapi dan gue nggak bekal bawa kayak apa-apa lah, gue modal nekat aja karena gue nggak percaya dengan adanya hal-hal yang belum gue lihat dengan mata gue sendiri. Kayak gitu akhirnya gue jalan, gue minta izin. Waktu itu masih gampang men, nggak, karena memang itu hutan dan security-nya bilang, tapi saya nggak bertanggung jawab mas kalau misalkan di sana ketemu apa-apa. Gue bilang, oh enggak pak, saya cuma mau balik pulang. Gue bilang kayak gitu. Rumahnya emang di mana? Waktu itu gue bilang rumah gue di Kukusan. Dan itu aksesnya bener-bener gedung pun jarang men, masih gelap banget, masih jarang lah pokoknya. Dan gue akan coba buat berjalan ke sana dengan rasa ketakutan yang memang gue nggak tahu nih ini bener ada siluman kelelawarnya atau memang mitos doang. Dan itu gue pengen ngebuktiin sih sama diri gue sendiri gitu loh. Akhirnya jam 1 tuh waktu itu gue pas jam 1 gue jalan. Karena gue ngobrol-ngobrol dulu tuh sama security yang di Poncin, ngobrol-ngobrol dulu tentang oh pak ini gimana pak tentang ini, pokoknya gue ngomong banyak lah sama mereka dan pada akhirnya gue ngelakuin itu jam 1 gue jalan. Gue jalan tuh. Waktu itu gue masih pakai handphone karena yang gue lihat banyak orang foto-foto di suatu tempat itu tiba-tiba ada yang keluar, ada yang ikut, tuh ada yang di frame mereka, ada yang terlihat itu masih pakai handphone ya. Akhirnya gue coba ke sana tuh, gue jalan jam 1 gue izin, Pak saya izin mau sekalian lewat UI ya. Gue bilang oh iya lewat aja mas, kalau emang rumahnya di situ, kalau lewat sana kan udah jam berapa ini katanya udah jarang ada angkot katanya, karena waktu itu masih jam 10, waktu itu jam 10 kayaknya udah habis angkot men untuk ke Kukusan Tanah Baru tuh, ke Kukusan bukan Tanah Baru, Beji. Ya udah, gue jalan, terus gue izin, akhirnya gue coba tuh main untuk memberanikan diri gue ke tempat. Yang pertama itu gue inget ke Danau UI tuh, tujuan gue ke Danau UI karena di sana katanya danau paling serem di UI itu men. Karena beberapa banyak kejadian yang memang security situ pun sebelum gua berangkat ke menuju hutan itu, security-nya itu yang bilang men di danau hati-hati di Danau UI mas gitu. Karena di situ emang gelap banget dan nggak ada lampu sama sekali. Nah dari informasi itu gua tambah penasaran men akhirnya, karena tujuan gue emang gue pengen gimana caranya gue bisa ngelihat hantu dan nyobain gimana gue punya nyali ini seberapa besar nyali gue. Ya udah itu gue jalan tuh, tiba-tiba tuh si security itu kok gue jadi ini ya ngeblank ya, security cut lu ya, gue lanjutin ya. Security itu berarti security-nya ada 2 security tuh. Nah gue jalan tiba-tiba security-nya men ada yang pakai motor tuh. Gue ketemu nyamperin karena pas di Poncin kan belok kiri tuh jalan terus, pas mungkin ada kali 200 meter lah security nyamper itu, woi gitu. Mas mau ngapain gitu? Gue bilang saya udah izin pak sama security depan, saya mau pulang cuman saya nggak ada kendaraan, rumah saya di Beji tuh pak. Gue bilang kayak gitu. Oh
hati-hati mas di sini, katanya di sini banyak begal, katanya gitu. Dalam hati gue, ngapain begal gue nggak bawa motor kan, gue bilang gitu. Ya udah mas, gue kira gue mau dianterin, kagak. Pelit banget, Balik lagi dia? Balik lagi men, cuman lewat dia ternyata tuh gantian, yang satu di pos, yang satu keliling. Tapi waktu itu kan gedung masih di sedikit, jadi dia cuman muter-muter situ aja. Ya dia balik lagi lah, dikira lu begalnya. Ini sendirian kagak bawa motor, gua boncengin, motor gua lenyap. Gue sih berharap dianterin sama dia men, maksudnya biar gue sendiri gitu, iya. Nah, dari situ gue tuh men udah mulai jalan tuh, gue jalan sampai akhirnya tuh gue di 200 meter dari UI itu, dari yang security itu tuh jalanan tuh menurun men, menurun. Kok tiba-tiba gue ngerasa kayak kecil gitu. Jadi kayak kita tuh ngerasa kecil. Gue jalan tetep tuh, gue jalan tiba-tiba tuh gue ngerasa kaki gue tuh kayak nggak ngerasa jalan. Nggak napak atau nggak ngerasa jalan, nggak ada rasa buat jalan. Sumpah, gue itu nggak pakai sendal men, gue buang sendal gue. Jadi kaki gue tuh kan dulu kan aspalnya itu kan masih ada berjil-berjilan kayak batu tuh. Nah itu gue jalan tuh, gue masih ingat batu, gue jalan, gue bilang kok gue ini nggak ngerasa tapi berjalan ya, tapi gue ngerasa kayak orang kecil gitu, kecil kayak ada yang ngeliatin nggak sih? Jadi di atas itu kayak ada yang ngeliatin, gue kecil gitu. Kata gue bodo amat lah, mungkin emang karena sepi kan, pengap. Gue jalan terus, emang gelap banget men, dan senter gue itu masih pakai baterai. Baterai yang A tuh, yang ya udah pokoknya warna biru lah. Itu gue masih pakai itu. Gue jalan terus, gue cari danaunya tuh, dari danau. Karena pas turunan kayak gitu tuh, pas turunan UI itu, di sini kalau nggak salah mau arah stadion. Nah di sini mau arah satu gedung. Nah katanya sih danaunya di sana, yang ada jembatan merah. Nah gue tuh mikir kalau gue kesana itu pagernya itu emang dibuat dari kayak biar orang nggak mancing. Iya, dibatasin. Nah akhirnya karena gelap, gue kemana nih? Gue ngitung tuh men. Kayak tung dan nyari untung banget yang ada tung dah. Akhirnya gue ke kiri. Iya. Kiri. Kemana nih? Ini yang kiri gue. Nah kiri akhirnya gue. Iya kan gue cerita ya kiri gue lah. Komplain aja lagi. Nah akhirnya gue ke kiri. Ke kiri itu gue jalan. Tiba-tiba kuping gue tuh, sumpah, sampai demi Tuhan, itu langsung kayak ditukap gini nih. Jadi gue ngomong itu berbalik ke gue sendiri. Padahal itu kan di ruangan terbuka, di hutan. Jadi gue ngomong itu kayak, gue ngomong dengar gue sendiri. Nah kata gue, kenapa nih, gue bilang. Terus gue gerah men, gue buka baju, sumpah gue buka baju. Pas gue buka baju, itu gue peres, itu air men. Bisa gue peres. Itu pas gue mau belok ke kiri. Nah, gue jalan sekitar 5 menit, gue jalan, itu gue ketemu orang. Ketemu orang dari fakultas mana gitu. Satu orang gue ketemu. Mas, ngapain? Ya, gue pikir orang kan. Gue bilang, oh, saya mau pulang pak. Saya mau lewat rumah saya di Beji. Gue bilang kayak gitu. Oh, ya udah kata. Gue bilang, di sana kan bisa ya pak? Gue bilang, gue speak doang. Oh bisa. Nah terus ya udah, dia karena gue berpikir itu orang dari kampus, ya udah, gue jalan aja. Gue jalan, terus pas gue jalan gue baru inget men, ini kan jam 1 nih, jam 1 malam. Nah masa sih ada orang? Sumpah demi Tuhan gue. Dan itu ada orang siapa? Dan itu emang ada di fakultas. Ada fakultas, dia keluar dari situ. Gue inget banget itu orangnya. Gue pikir, cuma orang kali. Tapi gue mikir lagi, ini kan udah jam 1 malam, mana ada zaman security itu mobile dia. Gue bilang, bodo amatan lah. Akhirnya gue jalan, karena akses untuk ke danau itu harus ngelewatin stadion. Jadi gue dari yang pertigaan itu, gue jalan 200 meter, ada fakultas. Nah di sininya tuh ada stadion men. Ada stadion. Gue bilang bodo amat lah. Gue bilang mungkin emang orang lagi kerja lagi lembur kali kan. Gue jalan tuh. Gue jalan mungkin 5 menit. Gue jalan terus gue ketemu anjing men. Gue paling takut sama anjing. Ketemu anjing itu gue liatin. Gue
kayak gitu kan, karena kan memang gelap banget. Iya. Terbatas gua, penglihatan gua terbatas, gua pakai senter ya 10.000 lah. Terus dia ngomong gitu, guk, gua bilang, anjir, gua dikejar nih. Kalau gua nggak pakai sendal, nggak pakai apa, dan telinga gua tuh berdengung, jadi gua ngomong balik ke gua lagi. Nah, setelah gua perhatiin, itu anjing matanya 3 dan itu nyala, itu sumpah. Anjing matanya 3, jadi ada di tengah, di sini sama di sini, men. Itu nyala warna merah, men. Tiba-tiba nyala warna merah gitu. Anjir merinding gue. Sumpah beneran, gue nggak bohong. Gue udah lover juga. Cuman ya nggak 3 juga sih kalau gue mau koleksi anjing. 3 matanya 3. Gue bilang, pas gue giniin, anjir, gue bilang, anjing mati 3 dan gue kira gue mau ngejar, men. Gue udah panik, gue mau kembali lagi ke fakultas yang tadi ada orang. Ternyata itu anjing lama-lama nggak deket. Kuk nggak deket. Terus pas dia nggak deket, gua lari itu ke fakultas itu, men. Yang tadi ada si bapak itu keluar dari situ. Anak muda. Oh, anak muda itu. Iya. Pas gua ke situ itu nggak ada orang. Nggak ada orang. Gua cari, gua balik lagi mau ke arah yang pertigaan itu. Itu gelap banget, sumpah. Gua nggak berani balik lagi buat ke situ. Itu orangnya nggak ada. Terus anjingnya? Dan gue diem dulu di situ. Anjingnya? Anjingnya masih ada. Dan itu suaranya masih gue dengar. Karena si anjing itu jalan nyamperin gue, tapi matanya 3. Gue nggak tahu itu mata atau apa, tapi nyala 3. Dan gue balik lagi, gue minta pertolongan tuh orang. Itu orang udah nggak ada. Masa gue di fakultas ini sih, gue bilang. Tujuan gue masih tetap tuh. Gue nggak berpikir dari awal gue hantu itu ada nggak sih? Gue nggak berpikir itu udah. Gue berpikir gimana caranya gue nggak dikejar tuh anjing. Mungkin ada 30 menit gue tungguin. Itu waktu itu ya handphone gue masih itu yang ada hidayahnya. Udah nggak ada itunya ya? Iya. Udah nggak ada sekarang kan? Iya sih ya. Handphone gue sih ya. Lo baterai lu tadi ABC kan? 199. Baterai lu ABC tadi? ABC. Iya, gue 199. 99. Harganya. Itu di mana lo lihat? Di mall. Di mall. Ada di koran ponsel atau? 199. Kan ngaco kan? Enggak, itu serius, men. Iya. Waktu itu handphone gue itu Asia, men. Asia warna biru, terus gue pincet-pincet, gue hubungin, dan itu nggak ada sinyal. Jam 1 nggak ada sinyal. Niat gue itu mau ngubungin teman sekolah gue yang tinggalnya di Kukusan. Untuk jemput lah gitu. Untuk jemput. Ternyata handphone gue tuh nggak ada sinyal Asia. Nah, setelah gue tungguin hampir 30 menit, itu gue coba ngelongok. Kalau kata mak gue ngelongok. Bengong. Ngelongok gini nih. Oh. Ngelongok. Apa? Nengok. Iya. Ngelongok, ya kan? Terus gue ngelongok, men. Karena gue kan gelap nih, otomatis kalau ada orang tuh pasti binatang, gue pasti lihat, ya kan? Iya. Kan mata juga kalau dalam kegelapan tunggu berapa lama akan adjust. Nah, yang bikin gue takut itu kuping gue tuh masih pengang, dan gue ngomong mau balik ke gue sendiri. Nah, satu lagi gue udah nggak pakai baju, men. Baju gue buang nggak tahu kemana, dan gue nggak pakai sendal, nggak pakai apa-apa. Bentar. Lu tadi buang sendal, terus lu buang baju. Lu orang kaya apa gimana ceritanya? Kenapa lu buang-buangin? Sendal dulu dah. Ngapain lu bawa sendal coba? Nggak enak jalan. Jadi gue tuh ngerasa tuh gue jalan kecil. Lu bawa tas? Nggak. Gue nggak bawa tas. Oh, polosan gitu doang? Polosan. Gue cuma bawa senter doang. Sama dompet lah, men. Oke, ya udah. Berarti lu buang itu sendal. Terus lu buka baju lu buang juga? Gue buang karena gue ngerasa di situ tuh kayak gerah. Ya itu kan yang baju gue keringet terus gue giniin ada airnya. Iya, gue nggak tahu itu efek apa, gue nggak tahu. Sampai sekarang gue masih belum bisa gue jelaskan itu. Padahal itu belum lama, baru beberapa menit gue ketemu security, gue jalan, tiba-tiba ada pertigaan, di situ baju gue basah. Oke. Terus pas gue nengok, gue rasa udah aman, karena gue ngerasa pengap, terus gue ngerasa kayak anjir di sini tuh gue sepi banget sendiri, kecil gue bilang. Akhirnya gue tengok lagi tuh nggak ada, men, udah. Anjing itu udah nggak ada juga? Nggak ada. Oke. Biasa aja dong leceh ke gue anjing. Oh iya. Kok anjingnya emosi ya? Iya, makanya. Anjing nggak ada itu. Nah itu
itu gue masih berlanjut mencari danau. Nah, pas gue tengok nggak ada, gue jalan lagi tuh. Gue jalan lagi, pas naik mau hampir ke danau, ke stadion, depan stadion, itu tuh perlahan kuping gue tuh udah nggak ngedengar, nggak balik lagi. Dan gue jalan udah berasa tuh. Kalau misalkan ada batu, terus lama-kelamaan di aspal, kaki gue tuh panas. Panas karena kayak orang capek gitu. Nah, dari Stadion UI waktu itu baru ada stadion dan itu nggak ada gedung apa-apa di situ, masih kosong karena sebelah kiri itu kita harusnya gue udah sampai ke Kukusan. Kukusan itu salah satu daerah di Beji. Gue pikir gue hubungin temen gue dulu atau gimana nih biar gue minta temenin karena posisinya waktu itu jam 1 dan HP-nya itu terbatas. Betul, waktu itu BlackBerry men waktu itu. Belum mampu men. Oh iya. Handphone Nexian aja nggak kebeli mau gue. Nexian. Iya. Nggak kebeli karena belum mampu men waktu itu. Itu mahasiswa atau apa itu? Mahasiswa kan? Gue. Gue itu mahasiswa. Mahasiswa. Iya. Kalau mahasiswi ada nih. Itu dia makanya gue bilang. jangan menjebak gua. Aja lu. Jangan menjebak gua. Siap. Gue cuma pengen tahu lu fokus apa enggak sama cerita lu, men. Gue lagi nungguin gue sedih nangis tuh kayak susah banget. Susah ya. Nah, dari situ gue pikir gue ngubungin teman gue dulu atau gimana nih kalau gue ngubungin teman gue karena rumahnya itu dekat men, sekitar 5 menit 10 menit itu dari rumah dia ke UI. Karena gue cuci matanya dulu di UI sama dia men. Nah setelah itu nggak usah lah, gue bilang ngapain gue ngubungin teman gue kan, udah itu dia bisa orangnya suka tidur, doyan tidur, jadi nggak usah lah. Akhirnya gue fokus tuh men buat ke Danau UI-nya, dan gue nggak fokus lagi untuk pembuktian setan itu ada nggak sih, gue nggak fokus lagi karena gue keingetan omongan si bapak security yang bilang katanya di Danau UI itu serem. Jadi gue fokusin untuk gimana caranya gue sampai ke Danau UI-nya. Nah gue jalan, gue cari-cari tuh, akhirnya gue itu lumayan jauh, main lama. Kalau dulu gue ngerokok, mungkin gue udah habis 1 slop. Satu kotak kali? 1 slop lah, biar kerenan dikit. 1 slop buset, men. Enggak, karena emang dulu gue nggak ngerokok, men. Gue nggak ngerokok dulu. Karena rokok itu menurut gue adalah yang rokok itu orang-orangnya banci, men. Oh gitu. Iya. Terus kenapa lu jadi ngerokok kenapa? Ternyata kenapa gue ngerokok? Gue lagi jalan, itu gue lihat banci lagi ngerokok, men. Gitu. Jadi gue ngerokok. Jadi lu ngerokok? Biar dibilang banci? Kagak. Gimana sih? Tunggu dulu nih. Tunggu dulu nih. Ini investigation gue nih harus jelas, men. Enggak. Lu tadinya yang nggak ngerokok. Yang ngerokok itu banci. Oh, yang nggak ngerokok. Iya. Oh. Gue dibilang sama temen gue, lu nggak ngerokok kayak banci. Kayak gitu kan. Iya. Jadi pas lu ngerokok, lu lihat ada banci ngerokok juga. Banci ngerokok juga. Gue jadi ngerokok. Oke. Nah, setelah itu gue jalan tuh agak jauh, gue pikir lagi. Lah, gue ke UI kan ya? Gue bilang ke danau kan ya? Karena pas gue lihat ke belakang, itu gelap banget, men. Pasti. Gelap parah. Emang nggak ada lampu jalan? Nggak ada, 2010 gue pastiin tuh nggak ada. UI masih miskin. Iya. Nah, dosa nggak sih gue UI masih miskin? Enggak ya? Nggak. Oh iya, karena gedungnya masih sedikit. Iya. Gitu nih. Jadi pas gue nengok ke belakang, itu udah sepi banget, men. Anjrit gue bilang. Yang gue liatin itu kayak di kanan kiri gue kan masih hutan tuh, men. Iya, jadi banyak ekor ini gue tuh kayak ada yang ngeliatin. Gue mulai parno lagi tuh. Gue bilang, ya kali nyali gue, masa kalah sih sama kayak gini. Gue bilang, akhirnya gue jalan tuh, men. Gue cari Danau UI, itu gue masih pakai senter yang jaraknya dari sini ke situ tuh. Iya, 10.000-an. Iya, dikit banget. Gue bilang, ya udah akhirnya gue jalan ke cari Danau UI, jauh tuh gue bilang, set. Gue bilang, ini di mana ya? Gue bilang, kok kagak temu-temu danaunya. Gue terabas aja, Nah dulu tuh inian fotografi gue tuh ada kata-kata terobos, itu dari itu, men.
Oh, tagline-nya. Tagline-nya. Setiap kali lu ngumpul sama komunitas lu bilang terabas, Terobos. Oh, Nah, dari itu situ. dari situ main gue. Terobos gue. Gue terobos aja lah. Ya udah tuh. 30 atau 1 jam kemudian tuh, karena waktu itu gue sekitar jam 3-an atau jam 2-an tuh gue baru sampai Danau UI, men. Dari jam 1 dan lu tuh harus sampai jam Jauh 2 banget. Buset, lu jalan kaki sejauh Nanti itu. gue ajak jalan kaki lah dari Poncin ke Danau UI. Aman sekarang kan ada Gojek. Enggak pakai itu. Kalau lu nggak percaya, Nah, itu gue jalan hampir 1 jam lebih, men. gila. Terus gue cari-cari, gue ketemu tuh Danau UI. Dan itu danaunya masih rimbun. Masih belum ada sekat-sekat kayak gini. Dan itu benar-benar plong danau. Dan UI ini yang banyak ini nggak sih, guys? Yang apa? Banyak kasus Yang bunuh diri. ketemu bunuh diri. Iya. Ya kan? Iya itu. Iya. Iya. Yang tenggelam itu. Tenggelam, iya. Dan itu dan jembatan merahnya itu pun ada. Iya. Itu udah ada dari dulu. Nah, gua coba nih. Anjir, luas banget tuh. Wah, kata gua nih asik nih, gua bilang di sini nih. Akhirnya gua cari tuh. Gua nongkrong, gua cari tempat yang agak terang-terangan dikit, sorot-sorot lampu. Kan dulu masih ada lampu tembak tuh, yang karena waktu itu masih ada pembangunan kalau nggak salah. Oke. Satu gedung itu lagi dibangun dan itu arahnya ke danau. Iya. Nah, akhirnya gue cari tempat gitu, gue tungguin tuh. Gue tungguin, mana nih setan? Gue dulu nggak bilang mana nih setan, gue bilang mana nih? Gue bilang nyaman juga di sini. Tapi gue nggak pakai baju, men. Tapi gue nggak ngerasa dingin. Gue nggak pakai sendal. Gue nggak ngerasa kayak gue nggak pakai sendal. Tapi emang rasanya kayak gitu. Akhirnya gue tungguin tuh di Danau UI. Gue coba tuh main foto-foto, men. Gue coba pakai foto-foto. Terus apa yang lu dapat di situ? Ada? Kagak dapet lah. Kan handphone gue Asia. Oh iya. Emang isi ada kamera dulu? Ada lah. Oh, kagak ada, men. Ya, dia gak ada Asia. Asia lu mahalan dong berarti? Asia ada. Hitam putih ya? Hitam putih. Kan ada Asia Hidayah. Iya. Ada Asia itu ada. Terus nggak Coba ada lu inget-inget deh. Asia. Masih ada. Gue mau bilang gue kagak pakai Asia terkesan sombong nanti, men. Ada main Asia. Gitu. Tapi nggak bisa foto-foto pakai itu, men. Jadi lu lebih ke ngambil apa? Adrenalinnya doang jadi ke situ. Gue foto-foto. Iya, foto-foto. Dapat enggak? Hitam. Hitam. Iyalah sih ya. Hitam. Iya, maksud gue berarti lu nggak dapet apa-apa di situ Nggak di dapet. fotonya. Nggak dapet. Tapi lu cuman ya apa ya, kayak uji nyali gitu. Uji nyali, Kurang bener. lebih, ya kan? Oh enggak, gue bukan pakai Asia, men. Apa? Nexian. Nexian. Yang kipet, yang QWERTY, iya. Nah, kalau Gua baru Nexian ingat. ada kamera. Gua Kalau baru ingat. Asia gue bingung Asia yang mana yang ada Gue kamera. baru ingat. Hidayah lagi. Karena Hidayah satu, terus ya gue baru ingat Nexian tuh. Yang masih 2, Iya, masih megapiksel. Nah, itu gue tahu. Iya, gue ingat baru itu Nexian. Lu jangan underestimate gue. Lu tadi lu bilang lu gak tahu, lu nggak update lu tentang Asia. Gue tahu, men. Asia nggak akan ada. Bener. Orang di hitam putih. Gue lupa. Nah, jadi lu pakai Nexian itu? Gue foto-foto, ternyata gelap, men. Karena pakai senter pun ya tetap gelap, iya. nggak memadai kan. Akhirnya di situ gue uji nyali tuh, men. Sebenarnya ya gue pengen apa ya? Gue punya keberanian ini sampai di mana gitu. Iya. Terus rasa takut gue tuh sampai di mana. Nah, terus pas di situ gue udah nyampe situ, gue foto-foto nggak bisa. Akhirnya gue uji nyali di situ, men, sendiri di Danau UI. Nah, gue uji nyali itu mungkin ada kali sekitar 1 jam di Danau UI itu. Terus gue ngerasain gimana katanya di sini ada, di danau ini ada silumannya. Yang gue cari itu siluman kelelawar. Gue pikir kalau misalkan ada manusia yang memang sendiri, kemungkinan ya setan tuh pasti ngeganggu gitu. Apalagi itu di hutan kan. Karena hantu paling kuat itu kan di hutan. Hutan, gunung, Nah itu. Nah gue coba tuh 1 jam, men. Nggak dapat apa-apa. Sampai gue tuh
ke jembatannya, men. Di jembatan merah itu ya. Itu nggak ada, men. Nggak ada apa-apa. Cuman kalau misalkan ada kayak memperhatiin, terus menurut gua sih dari awal itu gua udah ngerasa gua kayak udah diganggu gitu, men. Karena dari gua buka sendal, gua buka baju, sampai kuping gua ngedengung, gua ngomong balik lagi ke gua. Kayaknya sih menurut gua, kalau yang gue yang sekarang ya, gue berpikir sekarang itu adalah gangguan dari mereka, men. Nah, setelah itu gue 1 jam di Danau UI itu gue nggak dapet apa-apa. Akhirnya gue bingung tuh gue mau pulang. Gue lupa jalan karena emang gelap banget. Nah, gue lupa jalan. Akhirnya gue tungguin lagi. Gue di sini kayak orang gila nih. Gue nggak pernah bilang sama temen gue atau mau sama mak gue gitu buat, mak saya mau kesini-sini. Bahaya juga kan. Akhirnya ya udah, gue balik dari Danau UI. Tapi gue baliknya karena gue lupa, gue ke kanan, bukan ke kiri, bukan arah stadion lagi. Gue ke kanan, itu kalau nggak salah tembusannya mau arah jalanan buat keluar ke Depok, bukan ke apa tuh namanya, yang sekarang Depok lagi, man. gue lupa nih. Gue Depok aja baru tahu studio ini sama rumah lu, man. Kelapa 2 ya? Kelapa 2 Wetan. Kelapa 2. Kelapa 2 Wetan kan Tangerang. Dan itu pun dulu masih hutan, belok ke kiri. Di situ baru, men, gue ketemu namanya pocong, gue baru pertama lihat pocong. Anjir. Dan itu gue udah capek banget, gue jalan udah ngos-ngosan. Oh, energi lu udah ini. Itu frekuensi lu juga udah turun. Iya, makanya kalau sekarang kayak gitu mungkin gue berpikirnya gitu. Iya. Gue pikir, buset deh, gue bisa ngeliat setan nih, gue bilang. Tapi pocong itu bukan langsung berbentuk pocong, kagak. Dan jalannya juga nggak gini-gini. Itu mah pocong ngumun kalau kayak gitu, men. Jadi pocong itu gue ngeliat pertama titik warna putih, men, jauh. Gue pikir lampu taman. Gue liatin, anjir, gue bilang, kok ada titik putih gitu. Pas gue liatin lagi, gue tegesin lagi, lama-lama besar, men. Mendekat. Besar, nggak mendekat, lama-lama besar. Besar. Nah, lama-lama tuh berbentuk panjang. Gue kira pertama itu lampu yang tadi gue bilang. Kayak gitu. Pas gue liatin lama-lama itu gede banget, men. Nggak kayak pocong pada umumnya kita, enggak. Dan itu pun jalannya nggak kayak gini. Tapi dia begini, layang set kayak gitu. Nggak pocong kayak gini, nggak ada. Nah, itu pertama kali gue liat pocong, men. Gue pikir, wah, gue dulu nggak kenal namanya anak indigo. Yang gue tahu adalah dukun. Nah, dari situ gue mulai merasa, anjrit, oh ini namanya hantu gitu. Dan gue nggak kabur karena memang rasa penasaran gue tuh buat gimana caranya gue membuktikan dengan diri gue sendiri apakah jin itu apakah pocong kuntilanak itu ada. Nah, gue akhirnya masa gue kalah sih, gue bilang sama itu, tapi lama-lama dia akan menghilang. Menghilang, dan itu nggak bersuara. Kayak gitu. Wah, gila. Itu tahun 2010. Dan masih berlanjut, men. Ketika gue bisa lihat pocong, masih ada. Apa tuh? Setelah gue melihat pocong itu hilang, gue mulai percaya bahwa setan itu ada. Itu ada. Tapi ntar 2010 nih, gengs ya. Kalau misalnya itu cerita Dika barusan, gimana dia nguji nyalinya, itu menurut gue itu keren. Itu di tengah hutan istilahnya, dia sendirian, mentalnya bukan kaleng-kaleng. Kalau gue disuruh pilih cari partner, gue cari Dika yang dulu tuh, yang tahun 2010. Kalau yang sekarang, men gelap, men hidupin lampu ya, hidupin senter ya. Gitu, men. Jadi pas gue lihat pocong itu, men, gue percaya kalau kuntilanak pocong itu ada. Gue masih percaya, anjrit, ada loh setan. Nah, setelah itu gue jalan, gue nggak tahu arahnya kemana. Di situ ada, kalau nggak salah, fakultas kedokteran.
fakultas kedokteran atau apa. Pokoknya bentuknya dia kalau misalkan kita dari yang mau arah keluar ke Kelapa Dua tuh jalan, di sini tuh ada fakultas tuh, gue nggak tahu fakultas apa pokoknya, gue nggak tahu. Di situ tuh. Nah, gue kira itu tuh ada aub-auban, men. Apa lagi, men? Aub-auban apa ya? Aub-auban. Coba lu berpikir, men. Jangan gua Kanopi. That's right. Wih, sarapan telat, that's right. Sarapan baget berapa? That's right. Nah, Kanopi. kanopi. Apa tadi bahasa lu? Aub-auban. Aub-auban apa? Pokoknya segini nih. Kayak gini nih, kayak gini. Iya, kanopi. Gue jalan tuh abis ngeliat pocong, gue ke arah sana, men, ke kanan. Arah ke kanan, gue ngeliat kayak gitu, men. Iya. Gue jalan, terus gue liatin aja tuh. Kenapa mata gue tuh ngeliatnya pengennya ke situ aja, men. Gue liatin aja. Lah dia gerak dong, ada kupingnya. Lah, kelawar dong, men. Serius, gue nggak bohong. Gedenya segede apa? Kanopi, aub-auban. Iya, itu segede apa? Nah itu kan fakultas tuh. Segitu, gue Gede dong. Anjir, makanya. Itu kupingnya gerak dong, gini nih. Grrr, gitu. Iya. Brr, gitu. Kenapa gue bilang itu kuping, karena ya gini, men. Iya, kelawar banget. Dan itu begini, kena. Itu beneran. Gue kok langsung gini aja. Gue gak berpikir itu kali lawak, men. Iya. Gue pikir itu bener-bener setan, men. Dan itu pas dia kayak gini, dia itu langsung kayak suara gitu. Iya, ngopak-ngopakin gitu. Iya. Gue hampir ada kali 5 menit gue ngeliatin aja gini nih. Gue bodohnya gue pegang senter, tapi gue nggak begini. Iya. Tapi senter itu begini aja. Ya lu udah gak kepikiran apa-apa. Gue nggak bilang apa-apa. Nah itu bengong lu waktu itu. Gue yakin hampir mirip-mirip sama bengong lu sendiri sekarang nih. Kalau dulu pegang center men. Senternya ke sebelah mana gitu. Kameranya ngadep bawah gitu. Itu kayaknya gitu. Bengongnya sama tuh. Dan itu apa yang diceritain sama masyarakat gitu. Gue denger. Dan itu gue ngeliat sendiri. Kalau lawar segede gaban. Jangan nanya lagi gaban apaan. Gue tahu gaban. Gede banget. Ah, salah lu. Salah. Gaban itu adalah superhero Jepang zaman dulu. Jiban. Itu salah satu temennya. Gaban itu sama Gaban. Jiban itu tuh udah generasi baru. Oh, Gaban ya, tahu Gaban. Gaban, Sariban, sama Strider. Iya. Mereka bertiga tuh. Jangan nanya gue kalau tentang ranger-rangeran kayak gini. Nah, makanya setelah gue liat, anjir gede banget. Gue tuh masih penasaran. Gue diemin aja, gue liatin aja 5 menit. Gede banget. Dan itu kalau kata orang, lu gak nyium bau apa? Kagak, gak nyium bau apa. Lihat gitu gak pernah nyium apa. Itu gede banget. Itu lu tungguin terus sampai ngilang atau lu kabur? Gue tungguin sampai itu bener-bener dia bisa terbang, baru gue bilang itu kelelawar. Cuma ngepek-ngepek doang. Ngepek-ngepek doang? Pertama kepalanya gitu. Iya, sama iya. Gitu. Iya. Gue tungguin 5 menit. Karena itu jam sudah mau mendekati ya jam 4 lah, jam berapa gitu. Gue tungguin, gue makin berani, men. Ngantuk lu, ngopi dong. Iya, men. Ini americano ada gak sih? Asik. Next. Americano tanpa ice ya? Tanpa apa? Sugar ya? Iya. Iya, terus. Dan itu masih gue liatin, men, 5 menit. Kemudian itu tuh bukannya dia hilang tring gitu, kagak. Mengecil. Dari gede itu kecil? Dari gede kecil. Terus jadi kelawar kabur? Enggak. Nggak jadi kelawar juga? Setelah itu gue nggak lihat. Karena waktu itu kan gue nggak pakai kacamata gue. Nah, setelah gue lihat itu mengecil, gue jalan. Nah, di situ tuh gue mulai ngerasa kayak orang gila. Bukan perasaan doang, pasti orang lihat lu juga. Gue nggak pakai baju. Nah itu dia kayak orang gila, kagak pakai sendal, kagak pakai baju, subuh. Iya. Di situ gue ngerasa, gue udah kayak manusia normal. Yang gue jalan nggak pakai sendal, sakit, karena itu kuping juga nggak berasa kayak gitu lagi.
Terus gue nggak pakai baju dingin. Iya. Gue udah tuh merasa normal. Lu ketemu orang lagi nggak tuh? Gue tidur. Tidur situ. Gue tidur di tempat dimana gue lihat itu Iya. kelelawar. Kelelawar. Gue tidur pagi-pagi baru dibangunin sama orang. Bangun, malah gue nggak pakai baju, nggak pakai Iya, apa. iya. Akhirnya gue dianterin tuh sama ke rumah temen gue minta anterin, gue nggak pakai baju. Ya dicari orang gila atau kalau nggak orang ilmu. Iya. Nah dari situ setelah gue dibangunin tuh pagi-pagi, dibangunin, anjir, gue tuh tidur di jalanan, men. Tepat di mana gedung itu depannya, Iya. bukan di depan gedung ya, tapi gue di jalanan, di jalan raya, gue tidur di situ, nggak pakai baju, nggak pakai apa-apa, cuma pakai celana doang, dan ya udah gue kayak orang gila. Nah dari situ tuh gue mulai berpikir, oh ternyata setan itu ada. Oke. Tapi kalau gue yang sekarang, setan itu menurut gue nggak ada. Kenapa tuh? Ya karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, maupun apa yang kita dengar dari cerita masyarakat yang memang belum tentu kebenarannya, Iya. yaitu mereka yang menciptakan. Nah, orang yang ketika energinya diambil dengan bangsa jin yang ada di sekitar, apa yang mereka pikirkan itu akan terjadi, terwujud Oke. apa yang kita pikirkan. Iya. Nah itu makanya gue dapat pengalaman itu jadi salah satu teknik dalam dunia fotografi gue. Yang sekarang gue nggak percaya bahwa kuntilanak, pocong apapun itu sebenarnya itu mereka nggak ada. Iya. Yang ada adalah jin yang menyerupai ketika seseorang merasa ketakutan berlebihan. Itu men. Apa yang lu pikirin itu dia yang terwujud ya. Terwujud. Ya waktu itu karena lu udah terlalu parno, maksudnya bukan terlalu parno juga sih. Misi lu datang ke situ dengan misi atau informasi bahwa ada siluman kelelawar. Nah, jadi kepala lu pun udah kebentuk bahwa terus gue ngerasa takut pocong. Karena gue pernah nonton film pocong. Iya. Jadi di tempat yang gelap ini apa aja gue pikirin men. Iya. Kayak pocong, kuntilanak, antar kuntilanak, antar pocong kayak gitu. sebenarnya itu masuk teman-teman. Pada saat kita harus setuju dulu bahwa makhluk astral ini berupa energi. Ini selalu gue bilang nih. Lu mau tanya indigo, lu mau tanya paranormal. Kalau mereka nggak setuju makhluk halus itu berupa energi, berarti mereka yang palsu. Iya benar. Mereka harus setuju dulu itu. Nah kedua, energi ini kan ya kita percaya juga itu mereka tuh di elektromagnetik man. Iya. Gitu. Makanya kayak alat-alat kayak ghost detector itu kan IMF, Iya. electromagnetic field tester. Nah jadi alat-alat itu ya bukan diciptakan memang untuk nyari hantu sebenarnya men. Alat-alat itu memang alat-alat industrial yang dipakai untuk mendeteksi kebocoran medan elektromagnetik. Tinggal versinya aja tuh. Iya. Ada yang K2 meter, ada yang ghost meter, ada yang meter K, ada yang paling baru ya trifield gitu kan. Nah jadi ya dengan adanya teknologi ini kita bisa nyari keberadaan energinya ini dulu. Nah terlepas dari itu, energi ini bentukannya nanti apakah dia pocong ataukah dia kuntilanak itu tergantung dari orang yang melihat. Kalau dia takut sama pocong ya Akan terjadi pocong. 99% yang nongol Pocong. gitu kan. Itu dia jawaban untuk kenapa orang bisa ngeliat pocong. Dan mungkin juga itu juga jadi rahasia fotonya Dika. Dia akan dengar dulu nih informasi dari lokasi misalnya apa sosok yang mengganggu di tempat ini. Iya. Nah itu yang ada dia jadiin misi di dalam kepalanya Dika. Iya, benar. Kayak oke, kuntilanak merah. Dan nggak jarang lu dapat dan penampakan kuntilanak merah. Ya karena itu setelah gua setelah gua perjalanan itu men, 2010 gua di UI. Itu banyak ilmu yang gua dapat men. Iya. Tentang gimana caranya kita dapetin sosok hantu. Nah sebenarnya dari perjalanan itu juga yang masuk jadi teknik salah satu fotografi. Nah dari situ gue mulai mengembangkan gimana caranya lagi hantu itu ada dan tempatnya udah pasti. Oke.
Itu gue pelajarin lagi tentang fotografi hantu. Setelah, oh ternyata hantu itu tuh bisa tertangkap kamera ketika jin yang ada di sekitar itu sudah menaikkan emosinya Oke. dengan inframerah ada dalam kamera. Ketika jin sudah menaikkan emosinya, dia akan berbentuk dan berwujud dengan wujud tidak asli, men. Oke. Tapi dia berbentuk apa yang orang ketika merasa ketakutan. Iya. Kayak kuntilanak, pocong. Sebenarnya dia yang menciptakan sendiri, man. Iya. Ketika dia merasa ketakutan ataupun ketika dia mendengar suatu cerita di suatu tempat, dia teringat tempat tersebut dan kebetulan dia jalan di tempat yang diceritakan oleh orang tersebut. Misalkan di situ ada kuntilanak. Iya. Mau nggak mau dia lewat situ harus pulang. Dan dia berpikiran, entar gue ketemu kuntilanak. Nah, jin yang ada di sekitar akan mendeteksi rasa ketakutan orang tersebut melalui gelombang infrasonik yang bisa menembus benda-benda padat, apalagi pemikiran orang. Ketika orang tersebut sudah diambil energinya melalui gelombang infrasonik, efek yang dihasilkan adalah panas dingin, merinding, sama pengap. Sebenarnya energi yang lagi diambil untuk dimanipulasi oleh jin yang ada di sekitar untuk berbentuk apa yang mereka pikirkan. Iya. Nah, itu salah satu teknik dunia fotografi, men. Hantu ya, Iya, bukan iya. dunia fotografi Iya. yang lain. Nah, itu salah satu tekniknya. Kenapa gue bisa mendapatkan sosok yang solid, bukan off. Dulu gue merasa off itu adalah perjudian dari makhluk gaib. Ternyata di dalam dunia fotografi itu namanya ada off backscatter, di mana fenomena itu terjadi di suatu tempat yang gelap, minimnya cahaya, dan itu biasa tertangkap oleh kamera camdic atau handphone. Karena flash sama lensa saling berdekatan. Ketika di suatu tempat yang gelap, objek yang terlihat oleh optik dalam kamera camdic maupun kamera handphone, objek yang pertama yang lewat di depan kamera tersebutlah yang akan menjadi bulatan-bulatan sempurna. Walaupun itu debu gitu ya. Debu, binatang Partikel-partikel iya, kecil. Iya. biasanya terjadi di tempat yang pembakaran hutan. Terus terjadi di tempat yang berdebu dan ya tempat-tempat terbengkalai. Makanya gue kalau pakai fotografi hantu itu gue biasa menggunakan 3 kamera. Satu yang udah gue siapin di suatu tempat yang gelap, satu lagi di mana tempatnya agak sempit. Oke. Agar flash bisa menyebar. Nah, kamera handphone, terkadang gue pakai kamera handphone itu untuk di ruangan-ruangan yang kecil. Iya. Kayak gitu. Oke. Ya, menarik banget ini. Maksudnya lu dulu punya komunitas. Entar lu. Terus akhirnya ini lu share ke itu, teman lu itu. Oh, gue belum. Berarti lu belum ketemu. Belum. Udah ketemu. Udah ketemu kan? Tapi gue belum share. Oh, lu belum share. Karena menurut gue itu hanya pribadi gue sendiri. Oh, oke. Dan gue harus berpikir lagi gimana caranya memastikan bahwa jin itu bisa tertangkap kamera dengan apa yang gue lakuin yang waktu gue di Danau itu. Iya. Jadi gue belum berani untuk gini loh caranya, gini Untuk loh caranya. jadiin baku gitu. Enggak, Oke. belum berani. Dan ada beberapa teknik lagi, men. Ada berapa Setelah- teknik total yang lu? Totalnya ada 15 teknik. 15 teknik. Oke. Yang gue ajarin cuma 7 teknik. Oke. Karena siapapun itu orangnya, ketika kita baik sama mereka, suatu saat mereka akan kurang ajar sama kita, men. Ini mah curhat lu. Hah? Jadi dia nggak akan bisa membantah ilmu yang gue kasih, karena dia kalau dia membantah sama aja dia membantah Ininya dia. ininya metode dia sendiri. sendiri. Jadi lu punya total 15. 15 yang lu teknik. ajarin 7. Gue ajarin 7. Tuh, simpan. Karena gue baru kepikiran nih main barusan nih. Keren juga kalau misalnya kita buat di Ghost Ranger Indonesia ini ada komunitas fotografinya juga. Boleh, gue ajarin. Jadi greeners kalian datang nih semua nih, saat kita ngumpul di satu tempat, bawa kamera kalian, kita penelusuran bareng, foto bareng-bareng, cap. Cakep, men. Itu bisa tuh men. Gue dulu sama komunitas gue itu, gue duduk di sini, men. Mereka di kanan kiri tuh. Gue selalu ajarin tuh fotografi hantu. Bahkan dari jam 1 sampai jam 5 subuh gue ajarin fotografi hantu. Jadi yang 7 ini Yang 7 ini gue lepas. lepas kan?
Nah itu nanti Greeners kalian akan dapat 15-15-nya. Habis itu nanti baru gimana caranya kita. Karena perjalanan gua untuk mendapatkan 15 teknik Aha. itu gua harus mempelajari dari seorang yang memang ada di bidangnya, men. Salah satunya gue belajar tentang kitab jin, gue belajar tentang hantu itu ada di mana, bentuknya seperti apa, wujud aslinya seperti apa, bahkan sampai aktivitas dia dan makannya dia, gue tahu semua. Jadi gue punya guru itu mengajarkan tentang kitab tentang jin, dan gue bukan hatam sih, dan gue tahu jin itu ada di mana. Jadi dan itu membantu gue untuk melengkapi teknik dalam dunia fotografi gue. Jadi semuanya itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran yang menyempurnakan bagaimana kita bisa mendapatkan sosok dari bangsa jin yang sudah berwujud kuntilanak, pocong dan lain-lain. Keren. Kayak gitu. Nah itu juga teman-teman yang membedakan fotografinya Dika, Ghost Photo Blitz sama fotografi hantu di luar sana. Mungkin fotografi hantu di luar sana menggunakan foto-foto yang mereka dapatkan beberapa tahun lalu mungkin. Sedangkan kalau yang fotografi Dika ya itu up to date sampai tahun 2024 pun kita masih terus dia masih bisa mendapatkan foto-foto yang kacau sih. Sampai saat ini, men. Sampai sekarang makanya. Sampai saat ini gua waktu kemarin ada satu acara sama lu, gue datang, men. Yang mana, men? Ada di acara apa tuh? Oh, yang di Salemba. Yang di Senayan kemarin. Oh iya, yang di podcast. Nah, ternyata di situ ada foto gua 2017 dan itu semua foto gua dipakai, men. Oh, dipakai sama komunitas itu lain. Oke. Iya. Dan itu foto-foto lu gua, yang lu ambil. Dan gue tanyain, gue bilang, bro, gue tanya, oh enggak, saya dari noise gitu. Nanti saya sampaikan lah. Oh, gue bilang nggak usah, nggak apa-apa, gue bilang. Ternyata foto gue itu masih dipakai. Nah, gitu. Tapi gue sih nggak masalah, aman. Gue mah, cuman ya gue hanya menanyakan aja. Kalau itu ya kayak karya gue lah. Iya, ya itu dia tadi gue kan udah gue singgung duluan sebelum lu sampai situ. Maksudnya beberapa menggunakan foto-foto yang ya udah berapa tahun lalu lewat gitu loh. Sedangkan ya foto-foto lu terbaru ya masih tetap ada gitu kan. Dan gue siapapun yang mau belajar fotografi hantu ya gue welcome. Nah itu. Gitu. Dan Itu dia. Ayolah belajar gitu. Tapi jangan kurang ajar. Belajar tapi jangan kurang ajar. Iya. Gitu. Keren sih, men. Jangan memasukkan jadi gini, jangan memasukkan teknologi dengan klinik. Supernatural. Karena gue membuat itu dengan tujuan bagaimana orang tidak mudah percaya dengan hal-hal kayak gitu. Karena fotografi hantu ini terbentuk atas dasar teknologi, pure teknologi untuk mendapatkan perwujudan dari makhluk gaib. Karena tujuan gue dulu adalah mengupas mitos-mitos yang berkembang di masyarakat mengenai hantu atau jin yang bukan wujud sebenarnya dari makhluk gaib. Nah itu adalah kata-kata di fotografi hantu yang gue buat. Kayak gitu, men. Keren sih, keren. Maksudnya ya teman-teman kalian jadi nggak sia-sia selalu mempertanyakan mana nih foto-fotonya Dika, Ya berapa episode kita tanpa foto-foto ya karena itu. Karena gue suruh dia mundur dan dia mundur. Harusnya kan kalau logikanya nih ya, kalau pakai sedikit nih otaknya nih ya, mundur men. Yang lihat kanan, lihat belakang dulu, baru mundur berjalan. Ya di situ kan lu mundur. Ya. Dan sekarang gue nggak percaya, men. Yang namanya kuntilanak, pocong, genderuwo gue nggak percaya. Itu yang tadi gue bilang. Kenapa gue nggak percaya? Karena setan itu diciptakan oleh manusia. Sedangkan jin diciptakan oleh Tuhan. Kayak gitu, men. Jadi ketika seseorang yang merasa ketakutannya berlebihan,
dia akan dimanipulasi sama jin yang ada di sekitar untuk berbentuk apa yang mereka takut. Iya, iya. Gue percaya sih itu. Kayak gitu. Apalagi sekarang juga banyak teman-teman justru yang kayak setan. Itu dia, men. Iya. Teman-teman yang setan banyak. Banyak. Dan ada beberapa setan juga yang gue nggak pernah anggap sebagai teman. Ngerti nggak lo? Iya. Ya kan? Iya. Jadi pernah nih teman-teman ya, aduh, gue kalau menceritakan ini gue sedih sampai hari ini. Jadi dulu adalah teman kita nih ya, sehidup semati, asik. Gue kasih makanan gue buat dia, gue dia mau pulang tuh, gue pesenin gokar, ya kan? Lu karena terlalu baik. Iya, satu waktu apa kebaikan kita ini dijadikan olok-olok sama dia. Beliau udah meninggal. Tapi sampai hari ini nggak gue maafin. Parah. Kalau sampai dia jadi setan, dia nongol depan gue gampar, gue bilang, pak, gue gampar tuh setan. Karena menurut gue saat lu mengolok-olok kebaikan seseorang, Dan gue sakit hati, men. iya, nah itu. Lu sakit hati. Kalau gue sakit hati, lu Tapi masih gua udah memaafkan. Gue memaafkan. Kalau gue kagak, men. Itu. Karena kita diolok-olok. Bentar lagi gue juga dihujat ini di kolom komen. Tapi ya itu yang terjadi teman-teman. Karena nggak ada ini, karena orang yang paling menurut gue adalah yang nolong dia adalah lu, men. Sampai makannya. Ya, gue pilih nggak makan untuk dia makan, men. Iya, itu yang gue tahu. Tapi ya udahlah. Ya udahlah. Ya. Tapi kalau dia dengar kapan-kapan dia masuk di spirit box, gue maki-maki loh. Apaan sih nih? Ya, udahlah. Kita lagi ngomongin apa deh? Udah. Jadi gitu ya. Oke, jadi itu gila. Lu baru kasih 1, 2. Belum tekniknya, men. Nah itu udah dia. Sempurna. Itu dia. Belum tekniknya yang udah sempurna. Tapi sabar dulu. Itu lo harus tunggu. Kalau misalnya teman-teman nanti ada yang pengen tahu teknik-tekniknya lebih lanjut, karena ya itu mereka selalu mikir, kok selalu dapat sih. Ghost Ranger Indonesia interaksi. Wis, my friend. Untuk dapetin interaksi itu susah banget. Tapi apa yang kita tayangin di YouTube, ya itu yang kita rata-rata kita dapat. Oke. Jadi perjuangan untuk dapat itu interaksi ini itu nggak gampang dan makan waktu sangat banyak. Gitu. Kalau misalnya intinya gini, kalau orang bilang itu bisa disetting, kenapa nggak setting semua sih? Biar kita tayang YouTube-nya Iya. berlanjut, Iya. nggak bolong-bolong. Kenapa harus milih-milih? Kenapa harus ada yang dapat? Kenapa harus ada yang nggak dapat? Kalau misalnya kita bisa disetting, setting aja semuanya, akan banyak hiburan. Iya. Ya kan? Kita nggak perlu upload sebulan sekali, upload 2 bulan sekali. 9 bulan. 9 bulan rekor. Kalau semua bisa segampang itu untuk disetting. Cuman yang di Indonesia ini kan sama aja, men. Maksudnya apapun yang kita masukin, metode apapun, pasti aja ada salahnya. Iya. Fotografi lu. Lah sekarang kita kemana-mana berdua. Bukannya sombong, men. Gimana ceritanya? Gue dari dulu itu selalu diundang di TV, men. Bahkan 2016 gue udah jadi host di Kaskus. 2015 gue jadi 2017 gue host di SCTV. Dan selebihnya gue dipanggil di talk show-nya TV-TV terkenal. Iya. Bukannya sombong ya. Iya. Nah itu. Ya, karena Sampai itu gue sesuatu yang tantang, aneh, men. banyak orang gue tantang, para pakar gue tantang untuk membuktikan foto gue, mereka nggak bisa. Ya gitulah pokoknya. Nah itu, kayak gitu teman-teman. Jadi ya yang bisa gue sampein mungkin ya kita ini mungkin cara kita bukan yang paling benar, men. Tapi jelas yang paling masuk akal. Ya kan? Kurang kencang. Kurang kencang. Coba. Metode kita Bukan yang paling benar, tapi yang paling masuk akal. Sedap, ya kan? Gila, keluar juga itu kata-kata sekarang. Padahal itu kita buat awal-awal ya kata-kata itu ya. itu. Sekarang beneran. Sekarang beneran terjadi. Jadi bukan yang paling benar. Kalau menurut kalian yang paling benar adalah orang-orang kesurupan, ya silakan. Benar. Kita nggak nyalain. Iya. Ya kalau misalnya emang harus interaksi lewat kesurupan, ya itu pilihan kalian, silakan. Tapi yang masuk akal adalah ya kita pakai alat-alat yang bukan dibuat untuk cari hantu sebenarnya. Ini alat-alat yang ini SLS kamera, lah ini sensor Kinect nih. Ada tulisannya Xbox 360. Tapi kalian cari ke keliling dunia, SLS kamera itu ya emang dari Kinect awalnya.
Dari gini game ya, Xbox 360 ini konsol game. Konsol game. Gitu. Kayak Spirit Box ada yang bilang HT. Kalian harus, sebenarnya kalau kalian search aja PSB 11 ANC, kalian akan dapat bahwa itu emang Spirit Box. Kalian ke komunitas HT, bilang Spirit Box ini HT, akan diketawain sama komunitas HT. Gitu. Ya, tapi begitulah. Begitulah, men. Dan sekarang kita udah punya podcast. Yoi. Namanya keren. Apa tuh? Green Investigation Room. Anjay. Asik, ya kan? Oke, kayaknya ini kita udah ngobrol 8 jam 16-30 juta tahun. Oke. Si Beno juga udah begini. Iya, Benoy, Kenoy, sama. Ya udah. Iya. Biar mereka istirahat, men. Karena abis ini teman-teman kalau mau nanya video-video terbaru bisa mulai di teror. Si Benoy dan Kenoy. benar. Oke? Iya. Ya udah, thank you, men. Paling nggak ini gue juga baru denger kalau lu pernah punya pengalaman uji nyali yang epic. Karena lu bisa ngeliat itu siluman kelelawar. Iya. Tapi Kacau. setelah gue dapet itu, itulah muncul salah satu teknik dalam dunia fotografi gue, men. Iya. Kalau gue nggak dapet itu, gue nggak bisa, Nggak akan bisa gue dapat sosok penampakan. Iya. Jadi setelah itu gue berpikir dan oh ini loh ternyata kayak gini, hantu itu seperti ini. Tapi lu sama teman lu itu pencetus ini fotografi hantu itu masih kontak? Enggak, Udah enggak? Karena gini, men. Jadi Nggak apa-apa, nggak usah lu ceritain. gue nggak ceritain. Iya. Ya, Karena- kenapa adanya Iya. fotografi yang pertama dan adanya Fotografi yang kedua. Iya. Itu ceritanya panjang. Nggak apa-apa, nggak usah. Nggak usah ya, Nggak usah. nggak usah ceritain. Karena orang yang lu maksud itu teman gue juga. Oh, temen lu juga. Iyalah, ya Pak Miki. Iya kan? Kenal. Iya kan? Kenal. Ini dia baik sama Tapi gua, dia men. dia baik sama gue, men. Baik juga Iya. dia. Gua kalau ketemu dia masih masih ngobrol-ngobrol biasa aja. Iya. Cuman itu kan masa lalu, Betul. ya kan? Iya. Masa lalu. Masa lalu yang gue dibohongin. Jadi gitu. Itu sebenarnya masa lalu. Gara-gara duit, men. Ya gitu. Gara-gara duit. Ya nggak apa-apa. Tapi Pak Miki ini orang baik dan salah satu dosen gue, men. Dosen lu ya? Dia dosen gue. Temen gue. Dan dia yang mengajak gue untuk kita cari setan. Wah. Yo, Pak Miki mah. Pak Miki mainlah ke rumah saya, Pak Miki. Pak Miki, kesinilah. Iya lah. Studio Green. Studi Green. Cerita. Benar. Iya kan? Cerita di podcastnya Ghost Itu Ranger. dong. Ya, kalau sampai ke Pak Miki, mungkin teman-teman dari komunitas lu yang lama nyampein ke dia, wah, dengan senang hati Pak Miki. Dengan sana hati. Pokoknya dia, ya namanya seorang guru, men. Dia Guru itu tetap jangan guru. dilupakan. Betul, men. Walaupun kita ambil kebaikannya, men. Iya. Dan dia yang ngajarin gue juga lah. Gitu. Cakep. Pokoknya Pak Miki ini harus main ke studionya Ghost Ranger Indonesia. Nanti dimasakin jengkol sama Kenny. Iya, lu capek-capek kesana kesini juga bisa nih. Pak Miki, nanti jangan lupa main ke YouTube-nya. Iya. Ke YouTube sih. Ke Studio. Studionya Ghost Ranger Indonesia. Oke. Nanti dimasakin jengkol sama Kenny. Asik. Oke. Jangan bagi Erik. Thank you Pak Miki. Nggak ke situ juga dulu Gimana bisa. nih? Makanya gue bingung. Ya udahlah. Ya udah, karena kita tau lah. Oke. Ada si Ranger, man. Iya, itu dia. Ya. Ya, oke. Ya udah, oke. Thank you man kalau gitu. Sip. Kapan lagi? Oh, ini jadi tagline. Jadi tagline kita kayak gitu. Yang kemarin yang kedua loh itu loh. Yang kedua. Oke. Oke, sip. Ya udah. Oke, teman-teman semua, thank you for watching. Gue paling jarang minta subscribe, minta like, minta komen, dan gue gak akan mulai sekarang. Cukup kemarin doang yang episode pertama, ya. Jadi selanjutnya sekarang terserah kalian. Apaan sih? Ya udah, pokoknya sampai ketemu lagi di. Ntar dulu. Closingnya mau di tengah lagi atau sana aja? Oh ya. Silakan situ, men. Mana? Jadi ada muka gue juga. Oh sini. Yoi. Biar nggak muter-muter ya. Yoi. Oke, kita ulang ya. Ais soleh. Ya udah oke, teman-teman, thanks for watching and I'll see you in the next Green Investigation Room. Ranger, go green. Langkah kami di malam gelap menelusuri tempat
terlupakan. Suara sunyi, hembusan angin, membawa cerita yang tak terucapkan. Di balik bayang kami mendengar bisikan dari dunia yang tak terlihat. Dengan spirit box kami mencoba meretas batas antara nyata dan maya. Ghost Ranger